hati yang sakit. Ini jenisnya hati semua manusia, yang selamat atau yang mati atau yang sakit. Kita mulai dengan yang mati, karena Allah sudah sebut di sini hati yang mati, yang Allah sudah menunjuk hatinya. Al-qalbul mayyit, hati yang mati, tidak ada cahaya kebaikan sedikit pun di dalamnya. Cahaya wahyu, cahaya iman, cahaya tauhid, tidak ada sama sekali. Jika dia cinta karena hawa nafsu, jika dia benci karena hawa nafsu, jika dia memberi karena hawa nafsu, jika dia menahan karena hawa nafsu. Semua kegiatannya karena hawa nafsu, bukan karena Allah. Paham? Hati ini syaitan sudah istirahat, sudah meletakkan senjatanya, tidak berjuang untuknya. Kenapa? Karena hati ini sudah tertawan oleh syaitan, dirampas oleh iblis. Bahkan berlakunya menjadi tentara iblis. Iblis tidak perlu untuk berikan bisikan keburukan untuknya, tidak perlu. Faham? Karena ini materi buruk semuanya. Lalu iblis menggunakan berlakunya untuk berikan keburukan untuk orang lain. Alhamdulillah, ini hati orang kafir. Ini hati orang kafir. Jenis yang kedua, hati orang sakit atau hati yang sakit. Hati yang sakit, al-qalbul marid. Hati yang sakit ada cahaya iman, tapi tidak terang menderang. Yani masih sedikit, masih lemah. Ada juga kegelapan maksiyah. Terkadang maksiyah berkelahi bersama ketaatan. Terkadang kekalahan atas maksiyah atau atas ketaatan. Maka iblis terkadang masuk, terkadang keluar, masuk, keluar, masuk. Ketika ada kelemahan ta'ah, maka dia bisa masuk, bisa merusakkan hati, bisa menyerahkan berlakunya bisa apa? Menjadi tertawan syaitan. Jika iman tinggi, juga ada berangkatan masuk ke dalam hati, maka hati akan kuat, bisa menusuk syaitan, bisa menyerahkan iblis. Dan ini bahaya sekali karena kita tidak tahu apakah hati ini akan meninggal dunia sedang dia sakit dikalahkan, atau sedang dia apa sudah menghilangkan syaitan. Apakah dia akan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Tidak tahu. Bahaya sekali hati yang sakit. Paham? Yang ketiga ikhwani, hati yang selamat, yang penuh dengan cahaya iman, cahaya tauhid. Dia, jika dia cinta karena Allah, benci karena Allah, berikan sesuatu karena Allah, menahan sesuatu karena Allah. Jika dia bergerak karena Allah, diam karena Allah, berperang karena Allah, kediaman karena Allah, semua kegiatannya untuk Allah saja. Berlakunya tidak rasa tenteram sama sekali kecuali di dalam ketaatan kepada Allah. Seperti ikan, jika keluar dari air maka akan apa? Binasa. Dia senantiasa ingin berzikir, ingin bertakwa, ingin sampai kepada Allah Azza wa Jalla, ingin membawa bekal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ghizanya, bekalnya berada di dalam syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terang tenteram selama-lamanya. Ini hati yang selamat. Dan Allah Azza wa Jalla tidak menerima apapun pada hari kiamat kecuali dari orang yang hatinya selamat. Ini masalah semua. Kata Allah Azza wa Jalla, "Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim." Ingatlah pada hari kiamat, harta mereka tidak berguna bagi mereka, anak mereka tidak berguna bagi mereka, kecuali siapa saja yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Bagaimana hati menjadi selamat? Jika dia selamat dari syirik, selamat dari dosa besar, selamat dari bid'ah, selamat dari rasa iri dan hasad dan dengki. Faham? Dia percaya kepada Allah Azza wa Jalla, tunduk kepada takdir Allah,
rida terhadap ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini hati yang selamat. Oleh kerana itu di sini Allah Azza wa Jalla sebut hati yang mati untuk orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menunji mati hati mereka. Kenapa? Karena iman tidak masuk, kufur tidak keluar, mereka tetap kafir. Wa ala sam'ihim, artinya Allah menunji mati pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawa, dan penglihatan mereka ada sudah tertutup. Walahum adzabun azim, bagi mereka ini balasan untuk mereka, bagi mereka ada azab yang berat. Walhamdulillah. Baik. Di sini soal, kenapa Allah sebut 3 anggota ini? Hati, pendengaran, penglihatan. Siapa yang tahu ikhwani? Siapa yang bisa tahu? Saya ingin sekali kajian tadabbur Al-Quran ini Anda bisa membaca tafsir-tafsir. Faham? Supaya kita berdiskusi. Mungkin ada sesuatu engkau tidak faham, mungkin anda tidak mungkin jelas ini, engkau buka untuk saya. Faham ikhwani? Ini bagus sekali, ini luar biasa kalau engkau sebelum hadir ada tafsir Al-Quran, tafsir Ibn Katsir, tafsir Sa'di, tafsir Jalalaini, tafsir Muyassar, tafsir Tabari, apapun yang kau bisa membaca, baca setengah jam sebelum datang. Manfaatnya akan lebih baik daripada ketika engkau tidak membaca apapun, hanya mendengar saja. Tapi soal sekarang, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut 3 anggota ini, yaitu hati, pendengaran, penglihatan? Ada yang jawab? Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa sebut 3 anggota ini di banyak ayat dalam Al-Quran. Hati, pendengaran, penglihatan. Dan senantiasa Allah mendahului hati. Yang berikut hati apa? Pendengaran. Yang terakhir penglihatan. Dan urutan ini ada hikmah. Hati karena dia sumur semua kebaikan, sumur semua ilmu, sumur wahyu. Kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, di dalam semua tubuh ada segumpal darah. Jika dia baik, maka baiklah semua tubuh. Jika dia buruk, maka buruklah semua tubuh. Ala wahiyal qalb, dia adalah hati. Jika hati ini selamat, maka semua tubuh akan selamat. Jika hati ini akan sakit, maka penyakit ini akan muncul di anggota-anggota badan yang lain. Oleh kerana itu, hati senantiasa didabban. Yang berikut hati apa? Pendengaran. Kenapa? Kerana yang lebih utama untuk menambil ilmu pendengaran daripada penglihatan. Boleh jadi orang buta, betul? Dan kadang orang buta ini lebih bentar daripada orang yang bisa melihat. Betul atau tidak? Hafalan Al-Quran lebih cepat. Jika dia mendengar sesuatu hal 2 kali, 3 kali, langsung hafal. Subhanallah. Faham? Artinya penglihatan ini tidak mempengaruhi seperti pendengaran. Dan 3 anggota ini, hati, pendengaran, penglihatan, ini namanya jalan ilmu. Faham? Bijana ilmu. Faham? Cara masuknya ilmu, baik ketika melalui mata atau pendengaran, semuanya akan termasuk dalam apa? Hati. Dan di sini kita harus mentadabburi masalah. Masih ada waktu atau tidak? Masih. Belum lapar? Belum. Sudah makan malam? Belum? Tidak lapar? Baik, insyaAllah sedikit saja, 2 jam saja. Di sini ada suatu penting sekali, yaitu apa? Allah mengunci hati dan pendengaran dan penglihatan. Dan orang kafir bisa mendengar, bisa melihat, hatinya bisa cinta. Betul atau tidak? Apa artinya dia memiliki semua anggota ini tapi tidak bisa menambil manfaat sedikit pun?
Dalam ayat yang lain Allah berfirman apa? Walaqad dharabna li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan kami sudah menciptakan banyak manusia, mengisi neraka jahannam dengan mereka. Apa sifat mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tapi tidak susah apa saya? Mempergunakannya untuk memahami ayatullah. Mereka memiliki hati. Lahum qulub, mereka memiliki hati, tapi tidak berguna sama sekali bagi mereka. Kenapa? Telah terkunci, dibelenggu. Faham? Tahu namanya fataba Allahu ala qulubihim. Taba di sini, taba. Tahu ada stempel ketika engkau mau stempel sesuatu, namanya taba. Faham? Ada stempel, ada kunci di atas hati. Kata Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan apa-apa yang mereka mengerjakan dari keburukan sudah membuat karat atas hati mereka. Karat. Kemudian ketika ada bisi bagus sekali, ada udara, ada air hujan, setelah berapa lama akan jadi warna apa? Hitam, karena ada apa? Karat. Ini namanya maksiyah. Ada maksiyah, demi maksiyah buat karat atas hati. Oleh kerana itu jika engkau tidak dipengaruhi oleh Al-Quran, tidak bisa khusyuk terhadap kitabullah di dalam salat, kerana ada karat, kerana ada maksiyah. Ini salah satu balasan keburukan. Sesuai dengan keburukan engkau, jika engkau ada maksiyah, pasti ada balasan dari Allah. Tidak ada maksiyah tanpa balasan, tidak ada. Jika orang bertaubat dengan jujur, dan taubat harus kuat seperti maksiat kuat. Jika taubat tidak kuat, hanya taubat aku astaghfirullah wa atubu ilaih, masih bertekad untuk melakukan maksiat, ini taubat orang berdusta. Ini taubat diperlu taubat lagi. Taubat harus kuat mencapai apa? Kekuatan dosa. Jika dosa ini kuat dan taubat ini lemah, bagaimana diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Pasti ada balasan keburukan. Engkau merasa futur, engkau cepat malas, engkau tidak bisa mentadabburi kitab Allah, engkau tidak bisa istiqamah di dalam amalan kebaikan, engkau tahu kebenaran tapi tidak bisa, tidak mampu, merasa malas dari manusia, merasa malu kepada manusia ketika engkau melakukan kebaikan ini. Ini semuanya karena maksiat. Ini semuanya karena maksiat. Engkau senantiasa berkata, ihdinas siratal mustaqim, doa kepada Allah, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa Allah masih belum berikan kesempurnaan hidayah petunjuk? Karena masih ada maksiat. Masih ada maksiat. Engkau diharamkan rezeki, tidak ada barakah. Engkau diharamkan umur, akan sedikit. Engkau diharamkan barakah, engkau diharamkan barakah di dalam setiap langkah jika ada maksiat. Faham? Ini namanya hati ada. Mereka memiliki hati. Mereka tidak bisa hidup tanpa hati. Faham? Tapi hati ini apakah dia mati atau hidup atau sakit? Ini yang kita perlu apa? Minta tadabburi masalah ini. Mana hati engkau? Apakah hati engkau sudah selamat atau masih ada dosa dan maksiat dan ta'ah, ada kebaikan, ada keburukan? Faham? Campur ini dan ini. Mana yang menyalahkan yang lain? Faham? Apakah engkau sekarang tertawan untuk siapa? Faham? Hati engkau yang berkuasa atau syaitan yang berkuasa? Atau engkau dikuasai oleh hawa nafsu engkau? Engkau harus berhati-hati karena umur engkau terbatas. Engkau akan mati, tidak akan kekal. Ketika mati artinya hisab, artinya hari kiamat akan datang kepadamu. Sudah, man mata faqad qamat qiyamatuh. Para siapa yang mati, kiamatnya sudah datang. Oleh karenanya ikhwani, Allah di sini sebut tiga anggota ini, hati dan pendengaran dan penglihatan. Allah berfirman, lahum qulubun, mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakannya untuk
memahami ayatullah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga tapi tidak dipergunakannya untuk mendengar tanda-tanda kekuasaan Allah, peringatan Allah. Ulaika kal an'am. Mereka seperti hewan berternak, bahkan balhum adall, bahkan mereka lebih sesat dari hewan ternak. Ya Allah, orang kafir lebih sesat daripada hewan ternak. Kata Allah, ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang lalai. Lalai dari peringatan, lalai dari kebaikan, lalai dari Allah Azza wa Jalla, berpaling dari peringatan Allah Azza wa Jalla. Faham? Oleh kerana itu ikhwani, orang kafir di sisi Allah lebih sesat daripada hewan ternak. Ya Allah, bahkan hewan-hewan dilaknat orang kafir. Sedangkan orang mukmin, faham? Semua makhluk yang lain selain jin dan ins berikan salabat doa untuk mereka. Faham? Doa kebaikan, ampunan kepada Allah untuk mereka, semua makhluk yang lain. Jika orang kafir meninggal dunia, fama bakat alaihim as-sama wal ardh. Jika orang kafir meninggal, maka langit dan bumi tidak menangis atas mereka, tidak doa kebaikan, bahkan doa keburukan. Sudah istirahat dari keburukannya, karena dampak maksiat beliau sudah kena semua makhluk yang lain. Kata Abu Hurairah, innal wakara latamutu fi juhriha min zulmi zalim. Sungguhnya burung yang kecil di dalam sarungnya akan meninggal, mati karena kezaliman orang yang berdosa. Faham? Oleh kerana itu kata Allah Azza wa Jalla, khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati mereka, pendengaran mereka dan penglihatan mereka sudah tertutup. Walahum adabun azim. Dan bagi mereka ada azab yang pedih, yang berat pada hari kiamat. Di sini ikhwani, ini jenis yang kedua dalam surat Al-Baqarah. Jenis yang pertama, sifat orang-orang yang beriman di dalam 4 ayat. Sifat yang kedua, sifat orang-orang munafik yang secara zahir dan batin dalam 2 ayat. Allah sudah sebut orang kafir, kemudian bagaimana sifat mereka dan kenapa iman tidak masuk ke dalam hati mereka, kenapa mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah sudah sebut balasan keburukan untuk mereka, yaitu azab yang berat. Wal'iyadu billah. InsyaAllah pertemuan yang berikutnya kita mulai menjelaskan tentang sifat orang-orang munafik. Ada 13 ayat. Ini sangat penting. Jika kita iman kita tinggi, ketakutan kita kepada Allah harus tinggi. Kita tidak merasa aman dari masalah nifaq. Kata Imam Bukhari dalam sahihnya, kata Ibn Abi Mulaika, aku mendapati 30 orang dari sahabat Nabi, mereka semuanya takut kemunafikan. Mereka semuanya tidak berkata kita beriman kepada Allah secara yang aman. Mereka semuanya takut akan jadi munafik. Bagaimana kita ikhwani? Oleh kerana itu kita harus mengetahui apa sifat-sifat orang munafik, apa misal untuk orang munafik, dan apa azab yang Allah sudah sediakan untuk orang munafik. Ini semuanya insyaAllah di 13 ayat yang berikut ayat ini dalam surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan Allah berikan waktu dan umur untuk kita dan kemampuan dan taufik untuk kita, dan menjadikan apa yang kita sampaikan di dalam timbangan kebaikan kita dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum